S berubah setelah itu sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke, selesai ya yang penyelesaian kasus metode. Baik, di video lanjutan masih berkenaan dengan Excel ya. Kita akan coba belajar hal dasar tentang Excel. Dalam kasus kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan soal dasar sederhana ini ya. Yang pertama adalah bagaimana membuat rumus untuk mengambil karakter daripada kata-kata yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mencari ranking. Pertama, menentukan ranking dari misalnya dari ranking 1, 2, dan 3 berdasarkan total nilai yang ada di sini. Kemudian ada juga bagaimana mengecek double apabila di sini ada double ranking. Kemudian di latihan ketiga, kita akan mencoba menggunakan yang ini ya, yang saya hapus dulu, menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang ini ya, untuk mengambil data secara otomatis berdasarkan keterangan yang ada di sini. Kemudian di latihan berikutnya tentang if ya, if dasar, ada if single, dan juga ada if multiple if lebih daripada 1, 2. Oke. Kemudian di terakhir nanti setelah ini kita selesai belajarnya, baru nanti yang terakhir akan ada uji soal ya. Uji soal artinya dari sheet 1, 2, latihan 1, 2, dan 3 ini akan kita implementasikan ke dalam satu studi kasus. Kita akan lengkapi yang kolom-kolom tabel yang ada di sini semuanya. Oke, itu latihan kita di Excel pada video kali ini. Kita akan langsung mulai menyelesaikan yang latihan dasar Excel ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan bisa menjadi panduan ilmu untuk bagi yang belajar Excel dasar. Yang pertama adalah pengambilan karakter. Oke, baik. Pengambilan karakter maksudnya di sini adalah kita akan menggunakan 3 rumus. Yang pertama ada left, right, dengan mid atau middle. Apa kegunaan daripada rumus ini? Kita akan mengambil karakter dari kata-kata yang ada di samping. Misalkan adalah ini kata Minahasa. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil karakternya adalah MI misalnya, mi, atau misalnya 3 karakter saja yang diambil, min misalkan. Jadi di sini nanti akan muncul kata min gitu dari kata ini. Tergantung nanti apakah di sini jenis katanya apa. Yang pada intinya adalah dia akan mengambil 3 karakter pertama dari kata yang ada di sini. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus yaitu left. Berikut rumusnya. Cukup sama dengan atau rumus di sini ada nggak ya? Sebentar ya, saya cari di sini. Rumus yang more function left left left. Oh tidak ada di sini ya. Nah, kalau ada di sini mungkin nanti lebih mudah lagi ya. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang leftnya. Oke, saya langsung ketik manual saja ya. Kalau ada nanti di sini lebih mudah sih. Saya tidak terbiasa menggunakan rumus yang ada pilihan di sini, tapi langsung dengan mengetikkan secara manual di sini. Oke, saya ketik manual saja. Ketikkan left, kemudian teksnya yang diambil kira-kira yang mana? Dia berada di kolom B8. Teks ini yang akan kita ngambil. Tinggal klik saja B8, kemudian ikuti formatnya ya. Di sini kalau seperti saya adalah titik 2, titik koma. Langsung saja titik koma, kemudian numeric karakter. Berapa jumlah karakter yang mau diambil dari suku kata ini? Misalkan kita tulisnya adalah 3. Kenapa 3? Karena kita mau ngambil 3 karakter pertama dari kata ini. Jadi kalau kita close-kan, kita enter, maka munculnya adalah min. Kalau misalkan kita ketikkan misalnya Banda Aceh, maka di sini berubah menjadi ban karena diambil 3 karakter yang pertama di sini. Oke, setelah selesai ini rumus left ya, penggunaan rumus left. Jadi artinya kita mengambil 3 karakter dari pertama dari kata-kata yang akan kita ambil karakternya. Nah, berikutnya adalah right. Right ini kebalikan daripada left. Artinya kalau left kita ngambil karakter dari yang pertama, dari suku kata yang pertama, kedua dan seterusnya. Right ini mengambil suku kata dari yang terakhir di sini, di bagian di sini. Misalkan kita mau ngambil adalah he, c misalnya. C, a, c, e, he, c ini.
tiga kata suku terakhir yang ini kita mau ngambil tampilkan di sini. Menggunakan apa? Menggunakan menu formula right. Caranya kebalikan dari tadi left tadi. Right key, klik ini B8, kemudian jumlah suku katanya yang mau diambil. Numeric karakter. Jumlahnya misalkan 3. Enter, maka dia mengambil C. Oke, ini kalau kita ganti dengan kata lain dia langsung otomatis. Misalkan adalah Jakarta. Otomatis akan berubah. Ini Jak, ini RTA. Ya kan? Oke, 2 sudah berhasil ya. Ketiga, middle. Middle adalah, bahasanya middle adalah tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil kayak gini. Mau ngambil kata KAR, kar, yang di tengah-tengah ini. Atau dimulai dari AR ya. Diambil kata-kata yang di AR. Dua kata suku kata ini. Jadi kalau misalnya dipakai menggunakan middle, data ini kita bisa ngambil dari yang dari tengah-tengah lah bahasanya, middle ya. Rumusnya seperti ini. Mid. Oke. Kemudian teks yang mau diambil, saya ini C8, kemudian titik koma. Nah, start number ini artinya diambil itu kata itu dari suku kata ke berapa. Misalkan kita mau ngambil yang AR. AR ini berarti kita hitung nih dari suku kata 1, 2, 3. 3 ya, 3 dari suku 3 atau 4 lah. 3 atau 4. Nah, kita coba ke 3 atau 4. Jadi diambil dari suku kata 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian titik koma. Numeric karakter ini apa? Jumlah karakter yang diambil berapa buah. Misalkan kalau kita mau ngambil ART, berarti 3. 1, 2, 3. Kalau mau diambil 4, ARTA berarti 1, 2, 3, 4. Misalkan kita ngambil 3 saja. Jadi hasilnya adalah ART. Diambil dari yang ini. 4, 3. 4, 3. Oke ya, selesai ya. Nah, kalau udah selesai seperti ini, ke bawahnya tinggal di copy paste saja. Oke, selesai berarti ya. Ini Manado, ini Adu, selesai. Kabupaten, Kapten, Upah. Jadi, inilah rumus yang untuk mengambil karakter dari ini. Dari kata-kata yang disiapkan. Ada left untuk ngambil dari sisi kiri atau dari karakter pertama. Right dari karakter di akhir di sini. Middle adalah dari tengah-tengah atau dari karakter keberapa kita mau mengambil. Oke, selesai ya untuk yang penyelesaian kasus untuk yang pengambilan karakter. Berikutnya adalah ranking. Nah, ranking ini adalah kita menggunakan salah satu rumus, kasusnya seperti ini. Misalkan kita di sekolah itu akan mencari ranking. Siapakah ranking pertama sampai dengan ranking seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita menghitung secara manual itu kan ada ribet ya. Kalau menggunakan Excel, kita bisa menentukan rankingnya secara otomatis berdasarkan total nilai yang dia dapatkan di sini. Ini misalkan total nilai ini didapat dari penjumlahan 2 item ini. Ini total nilainya. Jadi ketika ada total nilai ini semuanya total berapa, maka kita bisa menentukan dari total nilai ini siapa yang mendapat ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lebih mudahnya kita menggunakan salah satu rumus yang ada di Excel, yaitu rank. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Rank atau ranking. Rank, kemudian di sini tinggal diketikkan saja kira-kira yang akan dijadikan datanya yang mana gitu. Misalkan adalah kita ngetiknya adalah yang Oke, kita langsung lanjut saja. Kita klik ini, kemudian klik F6 yang ini ya, total yang ini daripada total ini, kemudian referensi ini kita seleksi saja titik koma, ambil saya dari sini sampai dengan di sini. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian biar ini tidak lari, kita seperti biasa ya. Saya udah ini ya, hapus dulu. Kita ngambil dari yang saya ulang aja ya. Ini saya ulang. Klik ulang. Kemudian F6. Kemudian ambil datanya. Baik, kemudian tekan F4 ya untuk menguncinya ya. Tekan F4, kemudian ini buatkan aja ascending. Ascending, enter, jadi dia jadi ranking 4. Kemudian kita coba copy paste ke bawah.
udah jadi gitu. Jadi dia akan diurutkan dari ranking 1, 2, 3-nya nggak ada ya. Ranking 3-nya nggak ada daripada ini semuanya. Jadi misalnya ini akan menjadi salah satu penamaan yang ini ya. Mungkin ada nilai yang sama di sini ya. Kalau misalkan ini kan 88, 188 kan double jadinya. Jadi kalau kita mencari apakah ada double ranking di sini, caranya rumus berikut bisa kita gunakan untuk mencari data double. Caranya adalah kita blok, kemudian pilih menu home, ada conditional formatting, highlight zero, pilih yang duplicate value. Kemudian kita berikan tanda kalau yang warna merah berarti dia double. Klik OK. Nah, berarti ada 4 data double ya. 1, 2, 3, 4. Ini datanya double nih. Nih. Sehingga rankingnya jadi double juga. Nah, bagaimana solusinya untuk supaya data ranking ini nggak double? Nah, ini rumusnya. Kita pakai rumus yang ini saja. Nah, ini rumusnya. Ini data rumus untuk yang mencari data supaya tidak double. Yaitu dengan menggunakan tambahan CANIF. CANIF. Yang lainnya sama ya, seperti tadi ya. Saya copy paste saja. Ini rumusnya. Klik OK. CANIF. Jadi dihitung dia dari total dikurangi 1. Oke, ini rumusnya ya. Rang F6 seperti tadi, F6 20, F6 20 dipakai CANIF tambah kemudian dikurangi 1. Kita enter. Kemudian kita coba ini tarik. Maka tidak ada data double lagi, ada nggak data double ya? 1, 2, 3, 4, ranking 4, ranking 5. Data double-nya nggak ada lagi. Coba kita cek di sini data double, conditional formatting, duplicate value, ada lagi data double-nya. Nah, maka selesai. Nah, selesai. Maka tidak ada lagi data double untuk mengecek yang ini, yang apa namanya, ranking yang double di sini. Ini kalau nilai rata-rata silahkan dicari menggunakan average ya. Average rata-rata, enter. Kalau yang ini hapus saja. Nilai tinggi berarti dengan menggunakan max. Max ini tidak bukan 21 tapi 20. Oke, nilai rendah min kita sampai di sel 20 saja. Oke, kemudian total jumlahnya, jumlah ini con ya. Kita menggunakan con number sampai di data 20. Selesai. Nah, berarti 15. Oke, sudah selesai. Selesai yang untuk yang mencari ranking. Ranking yang ini selesai ya. Dan ini bisa digunakan kasus ini. Misalnya kalau kita membuat siapa ranking pertama dan satu, misalnya di sekolah atau di mana, atau kita membuat suatu event lomba lah. Jadi akan langsung otomatis mendapatkan ranking daripada berdasarkan total nilai yang di sini. Oke, berikutnya yang sheet berikutnya ambil data. Nah, ambil data ini kita akan belajar bagaimana menggunakan dua rumus yaitu lookup V vertikal dan lookup H atau horizontal. Apa yang akan kita pelajari di sini? Misalkan di sini kenapa kasusnya menggunakan lookup? Kita akan menampilkan data di sini secara otomatis berdasarkan ketentuan yang diberikan di dalam tabel di sini. Misalkan, kenapa ada V, kenapa ada H? Kalau V berarti kalau kita vertikal, artinya ketika mengambil bentuk yang seperti ini. Seperti ini artinya memanjang ke bawah vertikal seperti ini, maka kita menggunakan V. Ketika diambil data yang ke samping seperti ini, berarti bentuknya horizontal. Berarti dengan menggunakan H atau horizontal lookup yang ini, lookup ya. Ini. Nah, ini bedanya antara vertikal dan horizontal. Nah, sekarang bagaimana prakteknya? Misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini nilai A, keterangan di sini akan sesuai dengan yang tabel yang ada di sini. Misalkan adalah nilai A di sini, berarti di sini akan muncul amat baik. Kalau nilai A, B di sini, kalau B berarti kan baik, akan muncul di sini baik. Dan seterusnya, seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita gunakan yang pertama adalah V. Berarti V lookup dan ini.
Oke, caranya adalah kita klik di sini, pilih formula, pilih lookup yang ini, kemudian pilih VLOOKUP. Oke. Kemudian di sini adalah lookup value. Lookup value kita ngambil nilai yang akan dilihat kondisinya. Berarti di sini ada di kolom ini C6. Nilai A ya. Oke. Kemudian tabel array itulah ambil seleksi sel yang menjadi ketentuannya dari tabel di sini karena vertikal. Oke. Jadi di sini dari sini sampai di sini. Kemudian call index number. Number ini artinya kita mengambil datanya di kolom berapa kolom dan di kolom ke berapa. Kalau di sini kan ada dua kolom ya. Ada dua kolom, berarti kita ngambil yang dua kolom ini. Satu kolom, dua kolom. Berarti di sini adalah dua. Coba kita oke, maka nilainya amat baik. Coba diganti menjadi B. Jadi baik. Coba diganti menjadi C. Jadi cukup. Berubah otomatis. D buruk. D kurang ya. Atau E buruk. Seperti itu. Jadi di sini akan langsung muncul. Nah, berikutnya apalagi ketika kita copy paste ke bawah. Nah, di sini kan ada muncul lagi seperti ini ya. Ada muncul baik, cukup, kurang. Ini kok NA. NA ini artinya tidak diketahui. Rumus S-nya bingung gitu. Kenapa munculnya seperti ini. Jadi, ini kenapa kasusnya seperti ini terjadi? Ini terjadi karena, coba kita buka ini. Kalau kita edit, tekan F2 di keyboard, maka dia tabelnya masih sama. Coba di bawah, nah, kan turun satu ya, turun satu. Ke bawah lagi, turun lagi. Sampai ke bawah, turun lagi. Sampai ke bawah sekali. Nah, kan bingung dia. Semakin turun nih, berpindah-pindah terus. Semakin ke bawah, semakin berpindah. Nah, bagaimana? Ini terjadi karena berpindah-pindah tadi. Supaya nilai ini tidak berpindah, jadinya yang diambil adalah data ini. Seperti ini ya, kita mengunci supaya dia tidak lari data yang diambil di sini. Caranya adalah dengan mengunci sel ini, data array-nya. Caranya dengan menekan tombol keyboard F4 di keyboard sehingga dia terkunci dengan bentuk tanda dolar yang seperti ini. Coba di enter, coba kita copy paste balik, maka errornya hilang. Kalau kita lihat sekarang di sini nggak akan lari dia. Di sini nggak akan lari. Dia tetap di posisi yang pas di sini. Oke, itu ya yang VLOOKUP, vertical lookup. Sekarang yang horizontal. Horizontal berarti kebalikan dari sini. Di sini. Oke, ya. Caranya seperti tadi juga. Kita pilih lookup, pilih yang H lookup yang ini. Sama seperti tadi. Lookup value C6, tabel array, ambil data yang di sini. Oke. Kemudian biar dia tidak lari seperti tadi, dikunci saja F4. F4. Oke. Row index 6, kita ngambil row yang di kedua. Row-nya yang kedua di sini. Kita tekan di sini adalah 2. Oke. Sama ya hasilnya. Kita ganti di sini menjadi A, berubah menjadi amat baik kedua-duanya. Sama ini tinggal copy paste saja. Selesai. Nah, maka di sini adalah kegunaan dari lookup ini adalah ketentuannya apapun data yang menjadi ketentuan di sini otomatis dia akan berubah di sini sesuai nilai yang dia dapatkan. Jadi ini sangat berguna ya ketika misalkan kita mencari satu nilai hasil berdasarkan satu aturan-aturan yang telah dibuatkan atau ditentukan. Udah, ini lookup ya. Bagaimana cara belajar lookup dasar dengan menggunakan Excel. PSSI ya berarti yang lookup di Excel. Next, apalagi if. Nah, if. Oke. Untuk if ini adalah kenapa menggunakan if? Ketika kita ingin mengambil salah satu dari beberapa ketentuan. Misalkan seperti ini. Simpelnya adalah dua buah pernyataan ini yang diambil cuma satu. Mengambil satu. Lulus atau gagal. Kan tidak mungkin seseorang kedua-duanya dapat. Kita hanya mengambil satu saja dari dua ini. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan lulus dan bagaimana dia bisa mendapatkan gagal tergantung dari nilai yang didapatkan. Kalau misalkan dia ketentuan kita adalah nilai dia lebih dari 65, berarti dia lulus statusnya. Kalau dia gagal, berarti dia
tidak lulus. Apa maksudnya kurang dari 65, maka dia gagal. Status ini akan muncul berdasarkan nilai yang dia dapatkan di sini. Nah, otomatis untuk mengambil ini, maka kita menggunakan rumus formula di Excel namanya adalah formula if. Jadi itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Klik di kolom status, pilih logical, pilih if, seperti ini. Kemudian logical test, ambil nilai yang mau diuji, seperti ini, kolom B4. Kemudian value is true, jika benar misalnya adalah jika ini B4 lebih dari sama dengan 65, artinya ini kondisi ya logical test ya, true. Jika benar, maka value is true ada 2 saja. Kita menyatakan dia lulus. Jadi cukup diberikan di sini tanda kutip 2, lulus. Nah, ini jika benar. Jika salah, berarti dia kalau tidak mendapatkan nilai lebih dari 65, maka dia dinyatakan gagal. Cukup seperti ini saja. Nah, kalau sudah, klik oke, maka akan langsung muncul. Coba misalkan nilainya adalah 43, maka dia otomatis gagal. Kalau 90, lulus. Oke, selesai ya untuk ini ya. Kita tinggal tarik ke bawah, maka akan langsung nilainya sesuai dengan yang status di sini akan muncul sesuai nilai yang didapatkan di sini. Oke, itu ya berarti selesai. Cepat sekali ya kita menyelesaikannya. Nah, ini kondisi apabila pernyataannya cuma 2. Bagaimana kalau pernyataan lebih dari 2? Misalkan contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ada 5 pernyataan. Yang munculnya adalah 1. Simpelnya di sini adalah misalkan kita memberi nilai di sekolah. Ada seorang siswa yang mendapatkan apakah dia dapat A, B, C, D, atau E. Kan satu siswa pasti akan memiliki nilai salah satu dari ini, dari nilai ini. Tidak mungkin satu siswa mendapatkan semua nilai ini. Pasti satu dia dapatkan. Nah, bagaimana dia mendapatkan nilai ini? Dan ini ketentuannya. Kalau misalkan dia mau A, berarti nilai dia lebih dari 90. Kalau C, lebih dari 70. Nah, untuk mendapatkan rumus Excel yang seperti ini, berarti kita menggunakannya, karena lebih dari 2, menggunakan rumus multiple if, atau rumus if lebih dari 2. Itu ya, artinya kalau lebih dari 2 pernyataan, berarti gunakan multiple if. Kalau cuma 2, cukup gunakan 1 if saja. Oke, caranya bagaimana? Ini caranya. Pilih lagi, logical test, if, klik ini, 90, oke, F4. Jika F4 lebih dari sama dengan 90, maka value is true, dia dapat nilai A. Nah, jika salah ya, ini jika benar. Jika salah, berarti kita pakai if yang kedua. Rumusnya ini dia. If jika F4 lebih dari sama dengan 80, ya, ini diketik aja di sini, maka dia mendapat nilai B. Berikutnya, ini ya, berikutnya, yang berikutnya adalah if berikutnya, untuk mendapatkan nilai C. If jika F4 lebih dari sama dengan 70, maka dia mendapat nilai C. Oke, untuk mendapat nilai D, berikutnya nilai D. If lagi, if jika ini CF4 lebih dari sama dengan 60, maka dia mendapat nilai D. Satu lagi, terakhir, nilai E. Nilai E ini tidak perlu kita gunakan if lagi, karena dia sudah paling terakhir. Logikanya adalah, kalau dia nggak dapat A, dapat B. Kalau dia nggak dapat AB, dapat C. Kalau dia nggak dapat nilai A, B, C, kemungkinan dapat D. Kalau dia nggak dapat A, B, C, D, udah pasti dia dapat nilai D. Jadi kondisi yang terakhir ini nggak perlu diberikan if lagi, cukup diberikan E saja. Coba kita oke, kalau ada error nanti kita perbaiki. Ini bisa di ya. Ini ada error ya. Error ini nggak ada ya.
Ini rumusnya ini ya. Rumusnya if M490A, oke. If 80, B if M470, C if F4 D E. Oke, selesai ya. Nah, coba ganti menjadi 20. Tadi dapat E. Nah, selesai ya. Nah, di sini tinggal kita copy paste, dapat dia nilai A. Coba di sini menjadi 98, dapat nilai A. Nah, itu ya, kalau di sini berarti 776C. Udah selesai ya. Nah, ini yang multiple if. Nah, udah selesai kita belajar yang dua ini ya, antara if single atau if cuma satu, dengan yang multiple if lebih daripada satu, atau if lebih daripada dua. Dua ketentuan yang dibuatkan seperti ini. Oke, selesai untuk yang if. Baik, yang terakhir, yang sheet terakhir, kita akan belajar yang soal ujian. Nah, artinya soal ujian ini adalah ketika misalkan dia tadi kita udah belajar cara mengambil karakter, cara membuat ranking, cara mengambil data dengan VLOOKUP, HLOOKUP, logika dengan if untuk mencari nilai. Di sheet uji ini, kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus dengan menentukan nilai-nilai yang sudah ada menjadi ketentuan yang seperti ini. Misalkan, di sini adalah ada nama siswa, ada kode yang kita tentukan, kemudian metode, grup, dan tahun ini akan muncul dia di sini berdasarkan ketentuan yang diberikan di sini. Nah, misalkan di sini adalah untuk metode. Metode ini dia akan diambil satu karakter pertama berdasarkan tabel bantu. Artinya, apabila dia kode awalnya adalah P, maka kode tabel bantunya di sini adalah dia akan muncul di sini perpustakaan karena kode awalnya P. Kalau S berarti dia akan muncul di sini studi tour. Kalau L berarti muncul di sini adalah laboratorium. Kalau M berarti di sini akan muncul museum. Artinya, data yang di sini akan muncul berdasarkan satu karakter pertama dari kode di sini dan dia berdasarkan ketentuan pada tabel ini. Itu ya metode. Oke, nah penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah kita menggunakan kombinasi rumus Excel yaitu H lookup dengan pengambilan karakter yang pertama yaitu left. Solusinya seperti ini. Kita ketik rumus, oke. Oke, rumus. Kemudian kita ketik yang pertama adalah H lookup. Kenapa H lookup? Karena kita mengambil data secara horizontal. Kemudian di sini baru kita ngambil karakternya terlebih dahulu. Ini kan kode ya, kode di sini. Ini karena kita tidak mengambil semua karakter, 4 karakternya, kita secara ketentuan hanya diambil satu karakter pertama aja. Berarti satu karakter pertama ini adalah ini karakter di awalnya P di sini. Berarti tuh di dalam lookup ini kita berikan rumus left dulu, left, kemudian teksnya C berapa tadi? C7, kemudian ambil satu karakter, berarti cukup satu. Jika sudah, tutup leftnya. Oke, ini pengambilan karakternya udah selesai di dalam lookup. Berarti lookup value nilainya adalah ambil satu karakter. Nah, kemudian tabel array seperti tadi yang ini, array-nya ambil horizontal, kemudian jangan lupa kunci dengan tekan F4, kemudian row index 6, kita ngambil dua kolom, dua baris ya, dua baris, baris kedua, kemudian titik koma, pilih false, enter, yes, perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Karena nilainya P. Coba diubah menjadi M. M berubah menjadi museum. Jadi itu. Ini soal yang pertama. Kita copy paste ke bawah. Nah, ini otomatis kenapa NA? Coba kita lihat. Ini karena ini ya false. Oke, ini juga sama. Coba kita ubah. Kita pilih false. Oke, jadinya laboratorium.
LL ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, udah jadi itu. Coba diubah saja S L menjadi S, berubah setelah itu sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke, selesai ya yang penyelesaian kasus metode. Sekarang di grup. Grup ini ketentuannya adalah ini. Ketentuannya ini. Artinya diambil satu karakter terakhir. Satu karakter terakhir ini 21 21 12 12 11 karakter terakhir. Jika kode karakter terakhir itu adalah satu, maka muncul di sini keterangannya adalah perorangan. Kalau di sini kodenya 2, berarti muncul keterangan di sini kelompok. Nah, jadi logika seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya? Mengambil karakter terakhir, sudah pasti kita menggunakan yang Reich, yang ini, rumus Reich. Kemudian, karena dia ada dua pernyataan, berarti yang muncul cuma salah satu, berarti logikanya adalah kita menggunakan seperti kasus ini, yaitu dengan menggunakan if. Nah, tapi kita kombinasikan antara if dengan Reich. Itu dia. Caranya seperti ini. If, jika, logical test, baru kita pakai Reich. Seperti tadi juga. Reich, text number C7 ya. C7. Jika, oke, ambil satu karakter saja, Reich. Jika karakter yang diambil itu adalah ini ya, kita tutup Reichnya, oke, bernilai sama dengan 1. Nah, jika misalkan karakter yang diambil di terakhirnya bernilai 1, benar dia nilai 1, maka berikan value is true, dia perorangan. Sebaliknya jika salah, jika bukan 1 berarti otomatis 2. Berikan keterangannya adalah kelompok. Setelah selesai, tutup. Maka enter dari kelompok. Nah, coba diubah menjadi 1, jadi perorangan. Coba diubah lagi menjadi 2, jadi kelompok. Jadi rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Ambil rumusnya. If Reich ambil karakter dari kolom C7, 1 aja diambil karakter, ketika diambil dan dia bernilai 1, maka true benar muncul status perorangan. Apabila ini bukan bernilai 1, maka otomatis 2. Maka munculkan kelompok. Oke, itu. Nah, tinggal copy paste saja. Copy paste. Selesai. Nah, yang terakhir tahun. Yang terakhir tahun ini. Tahun ini apa? Diambil 2 karakter dari karakter kedua. Maka ketika kita belajar tadi menggunakan mid. Nah, kemudian di sini ada lagi jika kode 04 2004, jika kode 05 2005 dan 06 2006. Berarti kan ada 3 ketentuan ya. Nah, kalau 3 ketentuan sama seperti kasus yang if ini. If ini multiple if. Gunakan yang multiple if. Karena lebih daripada 2. Nah, berikut caranya. If jika, oke, logical test mid, karena kita ngambil karakter midnya adalah apa ya, nilai awal yang mau diambil, nilai karakter keberapa mau diambil, 1, 2, 3 dari ketiga, oke. Kemudian jumlah karakternya adalah 1, oke ya. Jumlah karakternya 1, kita lihat ketentuan di 04. Oh, kosong ya, sorry ya, berarti bukan 3 di sini, bukan 3. Ini berarti yang kedua. Oke, jumlah dari karakter kedua dan dia diambil 2 karakter, bukan 1 karakter ya. Oke, if jika karakter yang diambil, oke, sama dengan 0. 0 berapa ini? 04, maka oke, ini salah berarti itu sudah ada salah nih. Karena dia nggak muncul lagi itu. Oke, dia munculkan statusnya adalah 2004. Nah, ini ada yang salah nih. Coba kita lihat. Ini kalau kita enter pasti salah. Akan salah kan? Nah, coba kita lihat salahnya di mana.
if oke, mid dash value is to 2 oke, ini di sini tutup midnya, kemudian di sini coba kita sesuaikan dulu semuanya. Oke, nah, coba tes dulu mid, kita lihat format midnya seperti ini ya, B843. Oke, berarti sini sama dengan if mid oke C7. Oke, dimulai dari karakter kedua. Oke, ambil 2 karakter 06, ambil 2 karakter saja. Kemudian jika mid C7 2 itu misalkan adalah sama dengan 04, maka 2004. Nah, ini benar-benar nih 4. Nah, kemudian kondisi kedua, if lagi, if mid, ini tinggal ulang aja, C7 adalah diambil 2 karakter, dia bernilai 05, maka nilai dia adalah 2005. Sebaliknya, if satu lagi, jika mid lagi C7 diambil 2 karakter dan karakternya bernilai 06, maka muncul keterangan 2006. Tutup if-nya, udah 3 if, karena ada 3 if. Enter. Kenapa fast? Ini muncul fast. Coba kita lihat di sini 2006 06, oke. Sini 2006, coba diganti karakternya C7. Kenapa ya salahnya? Coba kita lihat di sini ada karakter 4, ini 4 1 2 3 4. Berarti dari karakter keempat ambil 3. Dari karakter keempat. Berarti di sini dari karakter kedua udah benar. Kemudian ambil 2 karakter. Sudah benar ya. If mid C7 sama dengan 04, 2004. If mid C7 2, maka 05. 05 jika dia bernilai 05, maka 2005. If mid C7 2, ambil 2 karakter, dia bernilai 06, maka ini 2006. Oke, coba kita lihat. Nah, ini udah bener nih. 2006, 2004, 2005, 2004, 2006. Ini jadi, oh ini bukan kosong itu, jadi 0. Coba ganti jadi 0. Ah, udah benar, berarti salah tadi, salah huruf. Ini huruf ya, makanya dia bingung tuh. Bukan angka, tapi huruf. Nah, oke, udah selesai berarti ya. Ini rumusnya si tadi. Nah, oke. Nah, nilai akhir ini silakan ditambahkan di sini saja. Nilai akhir adalah ini 40% dari nilai riset dan 60% dari nilai makalah. Jadi caranya seperti ini. Sama dengan ini pertama G7 dikali riset 40%. Berarti 40%. Oke, ditambah G atau H7 dikali risetnya berapa ya? 60%, koma. Enter, dapat ya, 88. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Selesai. Maka ini udah dapat nilai akhirnya berapa. Grade-nya sesuai ketentuan ini. Apakah dia lebih dari 90A, B, C, dan ini seperti tadi. Tinggal cari sama dengan if jika nilai ini
lebih dari sama dengan 90, maka lebih dari 90 ya, maka dia mendapat nilai A. Oke. Nah, if kedua, if jika I7 lebih dari 80, maka dia mendapat nilai B. If lagi jika I7 lebih dari sama dengan 70, maka dia mendapat nilai C. If lagi I7 lebih dari sama dengan 60, maka dia mendapat nilai D. Dan terakhir E. Kalau dia nggak lebih dari itu, tutup if-nya 1, 2, 3, 4. Nah, enter, dapat nilai B. Kemudian tinggal ditarik ke bawah, maka selesai. Oke. Nah, total seluruh nilai tinggal auto sum. Oke. A, ini ada. Ini nilai terbesar max. Oke, 17, bukan 17 ya, tapi 16. Oke. Nilai terendah min sampai 16. Oke. Nilai rata-rata average. Oke, 16. Jumlah data bukan numbers 16. Nah, maka selesai. Nah, udah selesai ya. Jadi ini udah terselesaikan semua persoalan dari studi kasus bagaimana yang telah kita belajar dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, dan ini studi kasusnya sudah berhasil kita pecahkan secara bersama-sama dengan menggunakan rumus dasar daripada Excel. Nah, ini ya hasil akhir belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga hasil belajar ini dapat dijadikan panduan bagi kita semua dalam mempelajari rumus-rumus Excel sederhana, rumus-rumus Excel dasar, dan dengan sangat mudah kita bisa membuat laporan-laporan yang berbentuk seperti ini. Baik, terima kasih. Nantikan kembali video-video yang berikutnya.